Hukum-hukum dalam agama Islam itu ada berapa? 5. Nomor 1, fardu. Nomor 2, sunnah. Nomor 3, haram. Nomor 4, makruh. Nomor 5, mubah. Itu hukum dari amal-amal yang kita kerjakan. Nanti hukumnya nggak akan lepas dari 5 itu. Kemudian setelah kita mengerjakan amal, hukumnya nanti ditambah jadi 2, yaitu batal dan sah. Jadi misalnya kita mengerjakan mengerjakan amal yang dihukumi fardu. Setelah kita mengerjakan fardu itu, maka nanti kalau nggak batal, ya sah gitu loh. Nah, hukum-hukum Islam yang 5 tadi, nomor 1 apa? Fardu. Apa artinya fardu? Fardu itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Seperti ini, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Fardu. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, berarti kita mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita mendapatkan dosa. Ayo, siapa yang tidak sholat? Dosa. Itu hukum yang pertama, yaitu fardu. Yang kedua, sunnah. Apa artinya sunnah? Sunnah adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau siksa. Seperti misalnya sholat sunat seperti sholat rawatib atau puasa Senin Kemis, itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya sunnah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Haram. Hukum Islam yang ketiga haram. Apa artinya haram? Jika dikerjakan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Lah haram ini kebalikan dengan fardu. Kalau fardu itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggal mendapat dosa. Kalau haram dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Ini haram ini. Misalnya berzina atau mau minum minuman keras, misalnya nih mau mabuk, mau minum sudah dipegang minumannya, tapi ingat, oh ini hukumnya haram, nggak berani kemudian ditinggalkan, lah itu mendapatkan pahala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat dari hukum-hukum dalam Islam yaitu makruh. Apa artinya makruh? Ya, makruh itu kalau dikerjakan tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau ditinggalkan justru mendapat pahala. Seperti kalau habis wudhu misalnya kita mengelap dengan handuk dari anggota wudhu. Itu enggak apa-apa, enggak berdosa. Cuman kalau habis wudhu, kalau setelah wudhu enggak dilap, itu berpahala. Ada pahala tambahan. Itu namanya makruh. Kemudian hukum Islam yang kelima, mubah. Apa artinya mubah?
Mubah itu gampangane iku nggak apa-apa. Dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak mendapat pahala, ditinggalkan juga nggak apa-apa, nggak mendapat dosa. Artinya boleh-boleh saja silakan. Mau ditinggalkan atau mau dikerjakan nggak apa-apa semua. Nggak dikerjakan yang nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ditinggalkan yang nggak dapat pahala, yang nggak dapat dosa. Tapi kadang-kadang masalah yang mubah ini bisa menjadi pahala kalau memang diniati beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya tidur. Tidur itu sebenarnya ya mubah. Tapi kalau diniati misalnya tidurnya agak cepat jam 8 atau jam 9 tidur, niat supaya nanti jam 2 atau jam 3 malam bisa sholat tahajud, bisa bangun sholat tahajud. Lah maka niat tidurnya itu tadi bisa dihitung pahala. Makanya kita harus pinter-pinter berniat dalam mengerjakan sesuatu. Karena bisa jadi sesuatu yang mubah itu bisa menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah kita pelajari tentang dasar-dasar hukum agama Islam sekaligus hukum-hukum dalam agama Islam. Ingat, ini hukum yang 5 ini ketika kita sudah mengerjakan amal perbuatan atau amal ibadah, nanti hukumnya ditambah lagi menjadi 2, yaitu batal atau sah. Batal itu artinya ketika kita mengerjakan ibadah, itu bisa jadi amal ibadah itu kurang syarat rukunnya, maka jadi batal atau melanggar hal-hal yang membatalkan. Lah kalau beribadah tidak batal ya berarti sah. Lah sah itu artinya beribadah atau beramal ibadah sesuai aturan-aturan yang berlaku seperti syaratnya, rukunnya dipenuhi, kemudian terhindar dari hal-hal yang membatalkan.